Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami informasikan panduan teknis tata cara penggunaan aplikasi atau sistem informasi ujian online untuk calon mahasiswa baru YIN Bukit Tinggi jalur UM Mandiri. Pelaksanaan ujian ini dilakukan secara online atau daring melalui sistem informasi penerimaan mahasiswa baru YIN Bukit Tinggi. Untuk kelancaran proses pelaksanaan ujian peserta ujian UM Mandiri, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan ujian ini berlangsung. Yang pertama sekali, pastikan Anda sudah melakukan pendaftaran dan melakukan pembayaran uang pendaftaran ke bank yang telah ditentukan, dan juga Anda sudah mengisi dan melengkapi data sehingga Anda mendapatkan nomor ujian. Bagi Anda yang sudah melakukan pembayaran namun tidak melengkapi data sehingga tidak memiliki nomor ujian, maka otomatis secara sistem tidak bisa mengikuti ujian. Kami harapkan kepada peserta untuk mencetak ulang kartu ujian dan memperhatikan jadwal pelaksanaan ujian secara daring yang sudah tertera di kartu ujiannya. Yang kedua, pastikan Anda terkoneksi dengan internet, baik menggunakan device laptop, PC, komputer, atau menggunakan smartphone Anda. Kami sangat menyarankan Anda menggunakan PC atau laptop. Jika Anda menggunakan smartphone atau handphone, pastikan handphone atau smartphone Anda bisa mengakses situs penerimaan mahasiswa baru YIN Bukit Tinggi. Langkah yang pertama adalah silakan Anda kunjungi situs pmb.yybukittinggi.ac.id. Yang kedua, silakan Anda login menggunakan tombol login. Kemudian silakan Anda masukkan nomor pendaftaran atau nomor ujian yang telah Anda dapatkan. Kemudian masukkan tanggal lahir. Bulan. Tanggal. Kemudian silakan diklik tombol login. Maka sistem akan mengantarkan Anda ke data yang telah Anda isi sebelumnya. Kemudian silakan Anda klik tombol materi ujian online. Nah, pada tampilan ini ada dua buah ujian online yang tertera. Yang pertama itu adalah paket uji coba. Ini bisa Anda uji coba sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian ada paket ujian. Nah, paket ujian yang akan Anda lakukan nanti itu adalah paket ujian IPC sesuai dengan sesi yang telah kami tentukan. Kemudian pada bagian ini Anda akan klik ujian. Menu-menu yang lain ini Anda abaikan. Anda klik ujian. Maka sistem akan menampilkan seperti ini. Pada halaman ini dijelaskan nama ujian, jenis, kemudian dibatasi waktu atau tidak. Ini ujiannya dibatasi waktu. Kemudian lama ujian itu berlangsung. Lama ujian ini berlangsung ketika peserta sudah mengklik tombol ikuti ujian. Kemudian ini adalah jadwal pelaksanaan ujian yang harus diikuti oleh peserta ujian UM Mandiri. Ketika Anda terlambat mengikuti ujian sesuai dengan tanggal ini, jam ini, maka otomatis nanti Anda tidak bisa mengikuti ujian dan tombolnya akan hilang. Kemudian untuk paket soal IPA dan IPS terdapat jumlah soal sebanyak 120 butir soal yang dilaksanakan dan dikerjakan selama 100 menit.
Untuk soal IPC terdapat 135 butir soal dan dikerjakan dalam waktu 120 menit. Maka waktu pengerjaan akan bergerak mundur sesuai dengan jadwal dan ketika Anda sudah mengklik tombol ikuti ujian. Kemudian silakan Anda ikuti ujian. Nah, perhatikan informasi yang diberikan oleh sistem. Ini misalkan Anda paket IPA, maka jadwal jamnya adalah 100 menit. Kemudian pastikan Anda bisa mengakses situs ini berjalan dengan lancar. Kemudian jangan menutup browser apakah Anda menggunakan laptop atau PC, atau jangan merefresh browser sehingga nanti ketika Anda tutup browser kemudian Anda buka lagi, maka otomatis nanti sistem juga sudah terclose. Kemudian pastikan Anda melihat sisa waktu ujian. Ketika ujian ini Anda klik mulai, maka waktu otomatis akan bergerak mundur. Pada ujian ini, panitia men-setting mahasiswa atau calon mahasiswa peserta ujian UN Mandiri bisa melakukan ujian ini selama 2 kali. Hal ini untuk mensiasati jika seandainya dalam proses ujian Anda mengalami internet down atau Anda mengalami error dan sejenisnya, maka otomatis nanti sistem akan memberikan hak akses Anda bisa login untuk mengikuti ujian ini selama 2 kali. Jika terjadi yang ketiga kali, maka otomatis Anda dianggap sudah selesai melaksanakan ujian. Saran kami, sebaiknya Anda tidak menutup browser ini di halaman layar Anda sampai pelaksanaan ujian itu selesai. Kemudian silakan diklik tombol ikuti ujian. Maka di sini kami jelaskan ada informasi sisa waktu. Kemudian ada butir soal sesuai dengan yang kami informasikan sebelumnya. Ini adalah soal. Kemudian ini adalah informasi yang perlu disampaikan. Pastikan Anda sudah membaca soal ini dengan baik, lalu mengklik option yang sudah ada dari A sampai D. Maka ketika Anda klik jawaban untuk soal pertama, maka otomatis akan tampil soal berikutnya. Nah, pada tombol di bawah ini ada 2 buah fungsi. Anda bisa mencek kembali soal yang telah Anda jawab jika Anda mengalami keraguan. Kemudian di bagian atas ada persentase soal yang belum dijawab. Kemudian ada statistik. Ini adalah statistik berapa persen Anda sudah menjawab soal yang telah disediakan. Jika sekiranya ujian Anda sudah selesai, maka Anda bisa mengklik tombol selesai di bagian soal terakhir. Jadi Anda klik nomor soal yang paling akhir, maka otomatis tombol selesainya keluar. Ada tombol selesaikan ujian. Tetapi kalau Anda masih di nomor 1, maka tombol klik selesainya belum muncul. Untuk bobot soal, satu soal dibobot dengan 1 poin dan tidak ada sistem minus. Maka setiap Anda yang mengikuti ujian ini tidak ada pengurangan nilai dalam bentuk poin. Kemudian kita klik tombol selesai ujian. Kemudian kita OK. Ketika kita sudah mengklik tombol selesai ujian, maka kita tidak akan bisa lagi mengikuti ujian ini dan dianggap ujian ini sudah ditutup. Membuktikan bahwasanya Anda sudah melakukan ujian UM Mandiri, sehingga tombol ikuti ujian tadi sudah berganti menjadi lihat hasil. Dan ini adalah tampilan dari jawaban
yang Anda pilih sesuai dengan soal-soal yang Anda terima secara random. Nah, untuk informasi kelulusan itu akan diumumkan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Silakan Anda mengikuti informasi melalui media dan website resmi YIN Bukit Tinggi untuk memperoleh informasi terkait dengan kelulusan Anda pada ujian mandiri YIN Bukit Tinggi tahun 2020. Demikian informasi terkait dengan panduan teknis pelaksanaan ujian online untuk penerimaan mahasiswa baru jalur UM Mandiri tahun 2020. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.